Siap. Ya, selamat malam sobat muda semua. Apa kabar? Ketemu lagi nih di One Sandui bersama saya Ruby. Semoga selalu sehat nih, ya, selalu sehat dan tetap menjaga 3M, melakukan 3M supaya kita hindarkan dari virus corona. Bincang malam Sandui hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, ya. Dulunya mahasiswa saya, tapi sekarang lebih sukses. Dan pastinya obrolan kita ini akan menginspirasi lah untuk kaula muda. Karena saya yakin sebenarnya kalau mencari panutan, sering sekali kita cari panutan yang orang-orang yang sudah hebat tingkat dunia. Tapi sebenarnya di sekitar kita banyak panutan-panutan yang bisa kita ikuti. Salah satunya ya ini, mahasiswa saya ini. Beliau adalah Yudo Ristianto. Apa kabar, Yud? Baik, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Sehat-sehat, baik. Pak? Oke, baik. Terima kasih nih sudah mau hadir nih di acara saya ya untuk ngobrol santai. Sama-sama, Pak. Saya yakin Sama-sama. Udah lama nggak pernah ngobrol-ngobrol kita, Pak. siap. Walaupun santuy, tapi saya yakin sobat muda pasti akan terinspirasi nih dengan tokoh satu ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Yud, sebenarnya Pak Rudi bikin acara ini terinspirasi dari salah satu apa ya tokoh. Beliau MC terkenal, Raja Kuis gitu ya. Pasti kenal kan Helmi Yahya Oh, ya, Mas Helmi Yahya ya. ya, ya, ya. Jadi kemarin tuh saya lihat podcast beliau, memang ada satu apa ya topik yang beliau sampaikan, yaitu you can steal my idea, but you cannot steal my execution, gitu ya. Jadi ide bisa dicuri, tapi kalau eksekusi itu nggak bisa. Makanya saya memberanikan diri untuk membuat acara ini. Kemarin saya sudah Oh, undang Om Lino, seorang top leader, kemudian kemarin Mbak Tri, bicara personal branding. Dan saya hmm, hmm. kemarin dalam kesempatan webinar dengan Mas Helmi, saya dikasih buku nih, karena saya nanya, jadi ini bukunya, ya kan? Terus tanda tangan Wah, beliau, nah, ya kan? waduh. Saya yakin nih suatu saat kalau beliau melihat acara kita, acara saya, suatu saat mudah-mudahan beliau berkenan jadi tamu saya. Amin, 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 Pak. Mudah-mudahan, Pak. Pasti Amin. bisa. Yud, apa nih kegiatan Ya, selama pandemi nih? Bisa cerita nih. oke. Selama pandemi, Pak, efeknya memang benar-benar luar biasa ya. Kita sepertinya kalau saya ngeliatnya kita diajarkan satu hal lagi baru gitu. Karena buat saya setiap hari itu adalah learning process gitu. Kita Learning pasti process. setiap hari bangun tidur belajar sesuatu gitu. Setuju. Sampai dengan hari ini dengan adanya pandemi adalah satu learning process besar lagi buat kita semua di seluruh dunia ya efeknya gitu. Oke. Bahwa ada hal-hal yang harus kita pelajarin. Nah, dari situ pasti pertama shocking kan. Hmm, Kok begini, kok begitu gitu ya. Wah, itu adaptasinya luar biasa sih. adaptasinya luar Jadi biasa. kebetulan kan saya saat ini ada di salah satu perusahaan ya orang-orang terkenalnya sebagai perusahaan transportasi online gitu ya Pak. Oke, oke. Di situ saya pegangnya di bagian khusus airport gitu, jadi airport partnership. Nah, begitu kita tahu tidak ada lagi penerbangan yang seperti itu, jumlah passenger trafficnya menurun drastis bahkan sampai nol, sama Hmm, sekali tidak ada orang sama sekali, sementara oke, bisnis saya harus hidup di sana oke, oke. gitu. Ya itulah harus berpikir keras bagaimana caranya biayanya turun karena revenue juga nggak ada gitu. Jadi harus melakukan extra effort ke seluruh partner di bandara untuk menurunkan biaya yang cukup tinggi. Ya, Ya ya. itulah pekerjaan saya, kebetulan Personal. memang menjaga relationship dengan airport stakeholder. Hmm. Oke, sobat muda, mungkin sebagai informasi Anda, jadi beliau ini sekarang jabatannya sebagai Head of Airport Partnership di Grab Indonesia. Ya, gitu ya, betul ya? Ya, ya Luar Pak, biasa betul ya. Pak. Jadi bos nih. Mahasiswa saya sekarang jadi bos. Bangga, I'm proud of to be your lecturer ya. Bangga sekali ya. Ya Pak, saya Jadi, juga Pak. jadi kita cerita ya, topik kita from nothing to something katanya begitu ya. Atau from zero to hero. Sebenarnya you are a hero. You are a hero, Yud.
Saya akuin Anda sudah hero sih, Belum, Pak. Pak, belum. Tapi sebelum di Grab, beliau juga pernah di kapal pesiar juga. Coba cerita dikit, Yud, apa tuh kapal pesiarnya dan keliling mana saja, sebagai apa? Nah, ini kaula muda atau sobat muda pengen tahu. Apa, Yud? Iya, 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 iya. Mungkin agak sedikit mundur lagi ke belakang kali ya, Pak, ya. Oke, Kalau oke. cerita dulu di Flashback ya. kampus, Siap. Oke, silakan. dulu di kampus saya mungkin dikenal sebagai mahasiswa yang rebellion banget gitu. Agak sedikit agak sedikit ini kalau lu cerita ke belakang gitu. Yes, I know Jadi you. jadi emang saya kebetulan orangnya seneng banget kalau dianggap nothing gitu ya. Jadi ini Hmm, siapa sih gitu? Kamu hmm, bukan hmm. siapa-siapa gitu. Oke, Itu saya oke. seneng banget dianggap seperti itu karena Di akhirnya bounce underestimate back-nya begitu ya. jadi iya, karena itu jadi satu momentum buat saya untuk meloncat Hmm, lebih hmm. tinggi gitu. Wih, oke. Dan ternyata memang ya alhamdulillah saat itu kebetulan masih kalau saya nggak salah semester berapa ya itu? Pokoknya akhir lah gitu. Hmm, hmm. Belum saya nyusun KTA, ada lowongan untuk masuk ke kapal pesiar Costa. Oke. Oh, Saya Costa ya, lupa Costa tahunnya Cruise ya. 2000. Costa, Costa Oke. Pak. Itu Hmm, bareng-bareng saya lagi di kantin kampus unit 1, hmm. bareng-bareng sekitar 25 orang kami berangkat ke Maksasai, ada di Sudirman Oh, dulu kantornya. iya, iya, iya. Dari 25 orang itu alhamdulillah cuma 3 dan saya di antara salah satunya yang bisa lolos Lolos ya. untuk lanjut gitu. Berarti ini qualified banget nih kandidatnya. Oke, terus keliling keliling Eropa, Amerika atau kemana nih? Kebetulan saya berangkat 2 atau 3 kali. Itu saya antara 2 3 kali Pak, saya lupa ingat Mhm, gitu ya. mhm, mhm. Perjalanan pertama saya lewatnya hanya di seputaran Mediterania, Mediterania, terus oke. Afrika. Jadi negara-negara Eropa dan Afrika pun Afrika atas gitu kayak Aljazair gitu-gitu yang saya lewatin. Nah, Itu di cabin pengalaman crew-nya, menariknya sih di cabin crew enggak atau Kak, di kebetulan apa? kebetulan kan saya dulu juga bukan di hotel ya. Jadi saya juga Hmm, nggak tahu nih sebetulnya pekerjaan oke, hotel tuh oke. kayak gimana gitu ya. Nah, kapal pesiar kan adalah hotel sebetulnya ya yang ada di lautan Oke, gitu. ya. Shocking itu Pak. Itu pertama kali shocking. Wah, ternyata pekerjaan hotel tuh kayak begini ya. Saya kebetulan posisinya di galley, Pak. Di Oke, kitchen. di kitchen. Ya, ya, Ben- ya. Di kitchen dan kitchen pun kitchen galley bagiannya yang bersih-bersihin kotoran-kotoran habis masak lah pokoknya gitu saya yang beres. Oke, Itu oke. saya benar-benar shocking. Kok pekerjaannya gini banget ya, jauh dari ekspektasi gitu. Ekspektasinya ya, apa yang dipikirkan sebelumnya ya, Iya, jauh ya. Oke, terus? benar benar benar. Cuman akhirnya eh, ada pengalaman yang menarik bahwa di perjalanan itu ternyata saya baru tahu belakangan bahwa orang tua kurang setuju Hmm, saya bekerja jauh gitu ya, dari ya, Indonesia. ya. Oke. Di perjalanan saya yang kedua, saya baru tahu bahwa ibu tuh agak-agak nggak tenang gitu. Ya, Saya ya. berangkat. Nah, akhirnya saya kena sakit di kapal Hmm, selama sakit ya. 10 hari saya dirawat di klinik ya 10 hari Hmm, Pak, dan hmm. karena masih di daerah kecil jadi belum bisa nurunin saya Oke. di rumah sakit. Jadi saya harus nunggu. Akhirnya saya dirawat lagi 7 hari di Milan. Saya dirawat Timbulan. 7 hari di Milan di Hmm. rumah sakit. Habis itu baru saya dipulangkan lagi ke Indonesia. Gitu ya. Oke. Karena apa ya? Mungkin kalau di sini kayak demam apa namanya ini gondokan gitu kalau di sini. Untung waktu itu belum ada COVID ya. Kalau udah di swab Iya, disinyalir ya. Jadi panas pasti badannya panas gitu ya. betul Oke. betul panas tinggi Eh, cukup lama. berarti setahun ya di Costa ya, di Costa Iya, Cruise ya. kurang lebih setahun berapa bulan Pak, betul. Oke. 2 Terus kontrak ini aja kalau nggak salah. 2 kontrak. Setelah itu saya lirik nih di CV-nya sempat di Indonesia Air Asia. Nah, ini bisa diceritakan nih ke teman-teman sobat muda nih pengen tahu Ya, juga nih apa tuh yang dikerjakan di sana. ya sebetulnya pada saat saya mau berangkat ke Costa, saya juga dipanggil loh sama AirAsia untuk interview gitu. Iya, Cuman iya. saya memilah nimbang-nimbang gitu, saya pikir kesempatannya lebih besar yang di Eropa gitu kan, karena Hmm, hmm, kontraknya dengan langsung perusahaan Itali. hmm. Nah, begitu saya pulang, ternyata saya dipanggil lagi untuk interview Oke. lagi. Ya sudah, Iya, iya. jadi emang setelah itu
saya join di AirAsia. Nah, di AirAsia saya awalnya keram itu juga di impian sih Pak. Jadi kebetulan nih saya punya impian kerja di kapal pesiar, alhamdulillah saya dikasih. Dream Terus saya juga comes punya true ya. impian kerja, iya, saya punya impian kerja di dunia penerbangan. Alhamdulillahnya saya Oh. kurang lebih 11 tahun, 11 tahun saya di AirAsia, dimulai dari ground ops dulu. Jadi di operasi darat, saya mulai dari situ, lalu Ya. saya naik tahun kedua saya pindah ke bagian quality and assurance. Jadi memastikan proses A sampai proses Z itu sesuai dengan standarnya yang berlaku gitu. SOP-nya ya, oke. SOP-nya semua berlaku. Jadi kualitasnya kita lihat. Setelah itu saya pindah lagi ke marketing karena saya ngelihatnya gini, satu perusahaan pasti ada proses A sampai Z. Saya mau tahu itu semua gitu. Jadi saya nggak cuma satu departemen, tapi saya 4 departemen di satu perusahaan. Saya lompat-lompatin lagi. Supaya tahu semua prosesnya. Luar biasa ya pengalamannya. Oke. Terus Iya gitu nah. Di marketing nih, bicara marketing nih, apa yang Anda Ya. lakukan di AirAsia waktu itu? Apa main job-nya gitu? Sebetulnya kalau saya lebih ke spesialnya adalah bisnis Pak. Jadi Bisnis. saya kalau dilihat dari utamanya kan AirAsia jualan tiket pesawat ya. Jualan tiket pesawatnya. Nah, saya jualan lain-lainnya. Kayak ada makanan, asuransi, bagasi, lalu iklan-iklan di majalah, lalu iklan di pesawat. Itu saya yang create bisnisnya untuk datangkan revenue di sisi lain untuk perusahaan. Oke. Kantor di Jakarta waktu itu atau di mana? Di bandara Pak kebetulan. Di bandara ya, di bandara. Nah, terus ceritanya bisa gabung di Grab terus jadi bos Grab gimana nih? Ya, itulah. Jadi alhamdulillahnya juga semuanya mengalir gitu. Setelah ada banyak perusahaan-perusahaan startup baru, kita tahu ada Traveloka, ada OJ yang lainnya, lalu ada Grab, ada Uber zaman dulu gitu. Hati kecil saya cuma enak kali ya kalau kerja di perusahaan baru kayak gitu nih gitu. Cuman kecil sedikit saja. Kebetulannya Grab sedang proses ekspansi untuk untuk hadir juga di bandara. Nah, kita tahu bahwa bandara itu kan seperti kota administrasi kecil ya, ada peraturannya sendiri, ada regulasinya lagi gitu. Nah, untuk ke arah sana ternyata Grab butuh tim untuk bisa membuka jalurnya itu sampai dengan mengerti proses semuanya gitu. Nah, kebetulan dengan pengalaman 11 tahun di AirAsia dan banyak kenalan-kenalan di airport gitu ya, ya saya bantu Grab untuk buka. Dari awal saya join hanya 3 bandara. Sekarang saya sudah mengoperasikan 25 bandara Pak, saya 25 Indonesia. bandara. Allah ya. Mantap ya, 25 bandara. Termasuk di Surabaya karena saya informasi dari Kori. Betul. Juga. Wah, Yudo sekarang jadi bos saya Pak, katanya begitu. Ya, alhamdulillah Pak. Kerjasama dengan Kori apa nih dalam rangka apa? Jadi ya kebetulan kan memang di setiap bandara saya perlu PIC ya untuk orang yang saya percayakan menjaga hubungan dengan mitra-mitra kami di sana gitu. Nah, ya kebetulan kawan itu waktu itu saya ketemu, terus ya sudah ada perusahaannya dia yang sedang tidak baik, bisa bergabung dengan saya ajak untuk bergabung gitu. Ya, tadi kembali ke kayaknya ini fighter yang luar biasa nih. Tadi kita di awal acara dibuka dengan from nothing to something. Prinsip hidup Anda apa sih, Yud? Sebenarnya, Yud? Ya, oke. Itu tadi Pak, sebetulnya Pak, setelah saya pelajarin semua gitu ya, kita harus belajar dalam setiap harinya untuk proses survive. Bahwa orang itu ketika dia berhenti belajar, berarti dia sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu. Jadi saya harus terus belajar, dan kebetulan juga sampai dengan hari ini saya masih jadi mahasiswa nih Pak untuk meneruskan S1 di Mercu Buana, tapi juga belum beres juga. Oh gitu di Mercu Buana sana. Ngambil apa kuliah di sana? Fakultas Ekonomi Bisnis Pak. Ekonomi Bisnis ya.
Ya karena Ya, kesibukan barangkali ya, jadi agak terganggu sedikit. Tapi saya yakin pasti selesai ya, harus selesai cepat. Ya. Atau nanti mau siap, siap. ngikutin jadi dosen kayak Pak Rudi. Gitu. Ya kan, artinya kalau sekarang kan di industri Ya, dulu, ya. begitu nanti sudah pengalamannya luar biasa kan pasti pengen share ilmunya kan ke Betul, junior-juniornya. betul, betul, betul. Betul, Jadi betul, betul. saya tangkap gini, Yud, tadi Anda mengatakan, Pak, saya tuh sukanya di underestimate orang. Kadang-kadang orang Iya. kalau di underestimate kan marah nih, Yud. Wah kok diginiin gitu. Nah, kalau Yuda menyikapi itu gimana sih? Mungkin Iya, lebih dikit lagi. setelah Nah, setelah belajar sekian tahun proses hidup gitu ya, Pak. Saya ngerasa memang nggak ada lagi yang dicari untuk sekedar kita belajar. hmm, Jadi proses yang saya terima adalah saya selalu merasa saya kurang ilmunya dibandingkan orang lain. Jadi saya betul. selalu memposisikan diri saya itu di bawah orang lain supaya saya bisa mengejar bahwa saya akan lebih ngerti dari Anda ketika saya di underestimate kan. Jadi memang saya sengaja membiarkan orang Oke. melakukan itu, tapi dalam satu sisi juga saya menjadi motivasi diri saya untuk menjadi lebih tinggi lagi gitu. Jadi sikap direndahkan itu justru memacu motivasi kita seharusnya ya, bukan Iya, bukan timbul betul. kemarahan, tapi how Ya, to improve ourselves to gain our iya betul. future gitu ya. Wah luar biasa nih. Jadi Betul, betul. teman-teman sobat muda yang dengerin yang biasanya dikritik marah atau di underestimate marah bakalan wah ini kayaknya Mas Yuda nih salah satu apa ya, figur yang harus diikuti. Oke, terus kegiatan apa Yud selain ya pasti aktivitas banyak nih. Hobi. Saya Ya, intip-intip di apa ya, di sosmednya suka ini ya, sepeda lipat. Ini apa nih? Komunitas, ada komunitasnya atau gimana? Bisa cerita sebentar. enggak juga sih Pak. Jadi kebetulan memang saya punya teman sama-sama dulu di kapal. Kebetulan dia Hmm, hmm, lulusannya NHI. Kita sama-sama hmm, di dulu satu perusahaan kapal. Terus lama nggak ketemu. Dulu ketemu cuma setahun hmm, sekali mungkin saya ketemu sama hmm, dia. Terus di hmm. masa pandemi ini ternyata dia mengumpulkan teman-temannya untuk bermain sepeda gitu. Nah, karena memang jujur sebetulnya saya juga senang gitu. Yang namanya Hmm. olahraga, mungkin Pak Rudi juga tahu sendiri bahwa kalau di kampus ada bola yang main bola, ada basket yang main basket, ada apa ya. Pokoknya semua kegiatan olahraga saya jalanin lah Ikutin gitu. ya, ikutin ya. Nah, iya, jadi senang banget sih emang sama olahraga. Nah, kebetulan dulu juga senang sepeda, ya semakin masa pandemi ini kayaknya kok kegiatan bersepeda lebih menarik gitu dibandingkan yang lain gitu dan sesuai dengan protokol kesehatannya juga gitu. Ya dengan itu juga akhirnya saya bersama teman-teman untuk ngumpul lagi untuk bikin apa namanya channel juga yang membahas tentang sepeda Pak. Oke. Jadi Gitu tapi kayak ada segala macamnya lah. komunitasnya, ikut komunitasnya gitu Eh atau hanya kebetulan untuk juga sendiri? saya kami nggak suka mengelompokkan diri untuk menjadi eksklusif, Hmm. Pak. Jadi Oh artinya gitu. kami senang dengan masuk ke kelompok mana-mana untuk Mengajak semuanya menjaring ya, mengajak relationship, semuanya. iya, nambah network, nambah teman. Jadi memang betul-betul dengan adanya bersepeda ini, networknya jadi tambah luas, Hmm. gitu. Teman-teman juga jadi banyak, gitu. Jadi sembari sehat, sembari nyari network. Betul. Sama ada lagi, Pak, satu lagi. Apa tuh? Jadi Apa nyari tuh? cuan juga, Pak. Nyari cuan berjualan. Pastinya ya, pastinya ya. Itu tidak boleh Iya, ditinggalkan kalau yang satu itu. Nah iya. ini mungkin ada apa ya pesan-pesan nih untuk kaula muda nih supaya bisa sukses. Ya di antaranya contohnya Oke, seperti Yudo. Apa yang harus mereka lakukan sih? Apalagi gini Yud di tengah ya. pandemi ini kadang-kadang apa ya situasinya kan memang susah, serba susah mikirnya. Apalagi pariwisata juga sedang ya tidak. Kita harapkan sih sebenarnya cepat selesai persoalan COVID ini dan bergairah lagi. Tapi mungkin Mm-mm. ada apa ya semacam tips gitu bagaimana untuk menumbuhkan motivasi untuk bisa berkembang. Silakan Yud. Oke, menurut saya kalau dibandingkan ya Pak, saya kan pengalaman juga nih, saya ngebaca secara keseluruhan gitu ya di proses yang saya alami selama ini gitu, bahwa pertama bahwa kita harus tetap perlu terus belajar. Jadi jangan pernah Hmm. bilang bahwa ketika saya sudah tua, berarti saya udah nggak perlu belajar. Itu salah Hmm. gitu. Bahwa bukan berarti umurnya nambah berhenti belajar.
gitu. Saya sebagai orang tua juga belajar bagaimana sekarang punya anak, membesarkan anak, gitu kan, Ya, menyekolahkan, itu ya. proses belajar. Terus kena situasi seperti ini, COVID, semua orang nggak punya pengalaman bagaimana Betul. menangani COVID kan. Iya, iya, Semua iya. orang belajar juga. Mhm. Nah, satu hal yang saya pelajari Pak, di generasi-generasi yang sekarang, gitu ya, Mhm. mahasiswa-mahasiswa sekarang, karena kebetulan saya juga jadi mahasiswa dan banyak teman-teman saya yang masih pada muda-muda juga, Iya, iya. eh, karakter Pak, karakter yang saya lihat bahwa yang diciptakan sekarang banyak kan orang bermindsetnya adalah bagaimana orang menjadi pintar, tapi tidak Hmm. ada yang mengajarkan bagaimana orang itu menjadi baik gitu. Oke. Orang baik itu seperti apa sih? Jadi orang semua hanya diajarkan belajar pintar, tapi orang tidak diajarkan bagaimana menjadi baik. Nah, karena itu juga ini agak sedikit panjang jadinya nih Pak, Ini karena nggak apa-apa. saya kebetulan Pokoknya ini harus dikupas tuntas sih. Silakan, silakan, Yud. ya kebetulan juga begitu proses saya mencari sekolah buat anak juga itu proses belajar buat saya. Saya lihat begitu banyak gitu. Oke. Saya rasa bukan begitu prosesnya. Akhirnya saya ketemu salah satu sekolah yang mengajarkan karakter, Pak. Oke, Jadi karakter. benar-benar diajarin bagaimana jangankan yang proses gede ya, Hmm. bagaimana dia masuk kamar mandi lalu harus Hmm. bersih keluarnya. Oke. Dari umur 7 tahun sudah diajarkan hal seperti itu, bahwa setelah Anda di dalam kamar mandi, ada lagi kawan Anda yang akan masuk. Jadi Iya, ketika iya, Anda iya. meninggalkan kotoran di dalam, itu tidak membuat nyaman orang lain gitu. Hmm. Lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan hak gitu, misalkan ada lapangan yang harus digunakan bersama adalah kelas 1, 2, dan 3. Iya, Ada iya. jadwalnya, kelas 1 jam segini, kelas 2 jam segini. Ketika mereka punya konflik bahwa kelas 2 dan kelas 3 rebutan lapangan, itu malah ditanyakan, hari ini siapa jadwalnya? Kelas Hmm. 2, ya sudah kelas 3 minta izin dulu sama kelas 2. Kalau tidak diizinkan, ya sudah, karena itu haknya dia, bukan hak Hmm. kamu gitu. Jadi itu kan sebetulnya something yang kecil gitu ya Pak, tapi itu menjadi menjadi ingatan yang baik menurut saya di kemudian hari, bahwa menghormati hak orang lain, Iya. lalu juga menjaga lingkungan gitu. Ini Nah, poin. hal-hal seperti itu yang Aha. Hmm. Hmm. ya hal seperti yang saya lihat di lingkungan kerja, karena saya lihat banyak anak-anak yang umurnya masih di bawah saya, secara kecerdasan dia cerdas, Iya, tapi iya. secara behavior-nya, kesopanannya, menurut saya agak sedikit hilang prosesnya gitu. Oke. Iya. Secara kepintaran mereka dapat, tapi norma-normanya masih agak kurang. Makanya menurut saya itu yang perlu dibangun lagi di saat-saat sekarang ini, menjadilah orang yang uh, memanusiakan manusia gitu. Ada mau diberlakukan seperti itu, perlakukanlah dengan baik juga orang lain gitu. Ini poin yang luar biasa Gitu ini. Pak. Ini karakter ya. Jadi emang akhlak ya sebenarnya ya. Artinya orang Iya, sekolah iya, itu iya. bukan orientasinya hanya mencari nilai bagus, tapi bagaimana dia Betul. bisa ya menjadi problem solver, dan juga tadi attitude ya. Attitude yang penting sekali. Barangkali itu yang harus kita Ya. tingkatkan. Putranya berapa, Yud? Saat ini punya 2 putri Pak. Oh, Satu kelas putri. 5 SD. Putri Oke, Pak. putri. Berarti paling Masih ganteng di SD sama keluarga. masih gitu. Iya betul. Nggak pengen nambah, nggak pengen nambah. Ya sedapatnya aja Pak, kalau dikasih Dapatnya. alhamdulillah, enggak ya terus berusaha. Tapi saya lihat kayaknya dari dulu begini aja loh, Yud. Nggak apa ya, maksudnya nggak beda gitu ketika kita dulu Iya, ketemu di iya. kampus. Oh iya, kuliahnya di mana kuliahnya? Dulu waktu Sekarang yang dulu, yang dulu. dulu saya kuliah di Akpindo Pak, di tempat yang Bapak juga mungkin sekarang masih Oke, ada di sana gitu ya. Akademi Pariwisata Di Indonesia Akpindo ya, betul, Wisata Kalimalang. Indonesia. Nah, cukup lumayan lama saya baru berhasil lolos dari sana. Tapi Ya, ya, alhamdulillah ya. saya punya ijazah. Ya memang saya lihat dulu mahasiswanya tuh bandel sih, tapi bandelnya masih dalam iya koridor yang benar. Tapi saya lihat mereka think about their future gitu loh. Walaupun bandel Ya. tapi mikir masa depan. Nah, itu yang saya salut nih. Banyak sekali contoh-contohnya. Nanti saya akan undang juga di acara ini gitu supaya sharing lah. Iya, iya, iya. Oke, Yud, Iya, karena ada iya, Pak. silakan silakan. Ya karena tambah lagi Pak, itu organisasi menurut saya juga ketika belajar berorganisasi merupakan salah satu bakal yang untuk bisa terapkan nanti di dunia kerja.
ketika organisasi itu ada ketua, ada bendahara, ada yang lain, itu mendelegasikan pekerjaan, lalu juga menghormati atasan dan lain-lain, itu juga bisa dipelajari ketika berorganisasi. Oke. Dulu di Senat Karena juga dulu ya? waktu di kampus, Di Senat juga ya? saya Aktif. sempat di olahraga, Pak. Olahraga ya? Bareng bantuin Olahraga. Kori dulu saya. Ya, Ori di basket ya. Basket Iya. ya sampai nginep-nginep di kampus kalau ada event gitu ya. Iya, ya sama Iya, saya juga itu makanya. iya judo, Kori itu pasti. Baik, Git, pengen sih Iya, Pak. lama-lama, tapi saya juga tahu kesibukan judo nih, jadi saya juga nggak mau Wah, siap, ganggu Pak. lagi. Tapi dari obrolan tadi, kalau saya bisa simpulkan nih, mungkin nanti bisa ditambahkan. Yang pertama itu adalah kita memang harus apa ya, menyikapi hal yang positif. Seperti misalnya kita direndahkan orang, dikritik orang, itu jangan cepat marah. Justru itu Ya. menjadi pemicu kita untuk lebih maju dan lebih baik. Itu satu poin. Kemudian yang kedua Betul. memang orientasi kita memang attitude ya, akhlak ya, karakter ini yang harus perlu dibangun. Karena kadang-kadang pinter tok nggak cukup ya. Kadang-kadang pinter Ya. tok, ya pinter pastilah. Tapi tadi Anda tekankan bahwa karakter ini memang sesuatu yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin ada tambahan Yud di akhir bincang-bincang kita. Silakan kalau ada stressingnya apa nih Ya. kira-kira yang perlu ditingkatkan. Berbuat baik sih, Pak. Berbuat baik terhadap Berbuat baik. semua gitu. Jadi berbaik sama diri sendiri dan juga sama orang lain. Gitu, Pak. Oke. Yud, terima kasih banyak. Yap. Sama-sama, Pak. Inspiratif sekali dan saya yakin sobat muda yang melihat channel saya nanti akan juga berpikir seperti Anda bahwa Amin. Amin. Mudah-mudahan. membangun cita-cita itu perlu perjuangan yang keras ya. Tadi sampai sakit di kapal pesiar, tapi itu tidak melemahkan semangat Anda untuk sukses. Dan sekarang luar biasa. Orang yang sukses, yang dulunya little bandel gitu ya, tapi sekarang sudah sukses. Yud, salam untuk keluarga, sehat selalu. Ya, Pak. Sama-sama. Tetap semangat, Sama-sama, Pak. ya, tetap semangat dan Terima salam kasih. sukses, salam sehat. Baik, ke sobat muda, kaula muda sekalian, jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu public figure ya sebenarnya ya, yang membangun hidupnya dengan perjuangan yang luar biasa, tetapi prinsip-prinsip hidup yang dipegang cukup inspiratif tadi bahwa attitude, karakter itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan obrolan yang singkat dan santuy ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian untuk bisa lebih maju. Tetap semangat, jangan lupa 3M supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih Yud, salam untuk keluarga. Ya, Pak. Sampai Ya. suatu saat kita ketemu di darat. Oke, sukses Yud, Amin. salam Amin. buat keluarga, salam Ya, sehat. Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bye semuanya. Thank you very much dan sampai ketemu di acara saya berikutnya.